Resmi maju menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi pemilu 2024, segala gerak-gerik hingga omongan Gibran Rakabuming Raka kerap menjadi sorotan. Sayangnya aktivitas cawapres nomor urut 2 ini sering membuat polemik dan menjadi buah bibir publik. Salah satunya saat Gibran hadir dalam silaturahmi nasional Desa Bersatu yang digelar di Indonesia Arena GBK pada Minggu 19 November silam. Bapak Ibu, sehat semua ya. Mohon maaf ini tadi saya baru berangkat dari Sumatera. Saya habis dari Medan, Toba, sama Jambi. Pasalnya, 8 organisasi perangkat desa yang hadir secara terang-terangan pamer dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. Buat kami nggak peduli dengan visi misi yang lain calon presiden. Kami hanya peduli dengan siapa yang peduli dengan desa. Yang lain kami nggak peduli. Menurut Badan Pengawas Pemilu, sejumlah kepala desa yang hadir dalam forum silaturahmi nasional Desa Bersatu tersebut telah melanggar aturan. Kami menyatakan kepada pihak-pihak yaitu para kepala desa dan para perangkat desa yang hadir pada kegiatan tersebut telah terbukti melanggar pasal 29 huruf B dan pasal 51 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan soal larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Kami, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan memberikan peringatan agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait teguran Bawaslu terhadap para kepala desa, Gibran yang ditemui di Balai Kota Solo seakan tidak mau peduli. Saya nunggu keputusan. Aksi Gibran yang juga menimbulkan polemik juga terjadi saat ia berkampanye di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023. Pasalnya, calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto tersebut membagikan susu, sembako hingga wifi gratis kepada warga setempat. Susu simbolis saja. Buku juga simbolis. Pokoknya nanti anak-anak jangan lupa susunya, nanti sembako akan dibagikan oleh panitia. Selain itu, pada acara Car Free Day 3 Desember 2023 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Gibran Rakabuming Raka yang saat itu ditemani sang istri, Selvi Ananda, juga kembali terlihat membagikan susu. Video bagi-bagi susu Gibran saat CFD ini pun viral di media sosial. Aksi Gibran bagi-bagi susu di area Car Free Day diduga telah melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan, Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengaku tidak mengetahui aksi Gibran tersebut. Saya nggak tahu, masih tidur. Biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh CFD di sana. Ya ada Bawaslu, tanya sama Bawaslu. Tak hanya melanggar Pergub, kampanye Gibran juga diduga telah melanggar aturan pemilu karena telah melibatkan anak-anak. Gibran diduga melanggar pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kontroversi Gibran tak hanya saat kampanye. Video ucapan Gibran yang menyebut ibu hamil membutuhkan asam sulfat pun ramai berseliweran di dunia maya. Kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek video asam sulfat ini memenuhi nggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Tak hanya sekali Gibran menyebut ibu hamil perlu asam sulfat. Sebelumnya dalam diskusi ekonomi kreatif yang digelar di Senopati, Jakarta Selatan pada 3 Desember 2023, Gibran kembali menyampaikan hal tersebut. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat sebelumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun asinya terpenuhi.
Tak hanya viral di media sosial, asam sulfat bahkan sempat menjadi trending topik di media X. Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut pun sontak mendapat kritikan tajam dari netizen. Atas pernyataannya yang keliru menyebut asam folat dengan asam sulfat, Gibran pun meminta maaf. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ya. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Nutrisi yang diperlukan ibu hamil adalah asam folat yang merupakan jenis vitamin B dan terdapat di makanan berupa kacang-kacangan, jeruk, gandum, dan bayam. Sementara asam sulfat merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk biji mineral, sintesisi kimia, pemrosesan limbah, dan penghilangan minyak. Maju menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden di bawah bayang-bayang sang ayah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia pasti mendapatkan sorotan lebih. Segala gerak-gerik, tindak tanduk, hingga ucapan yang dilontarkan tidak boleh sembarangan karena menyangkut kepentingan banyak hal. Debat Cawapres perdana telah digelar, visi misi dan gagasan pun sudah dipaparkan. Siapa yang anak bawang atau jagoan akhirnya kelihatan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.